Jadi pada pagi hari ini kita akan bahas masalah fikih jinayah, dan fikih jinayah ini tentunya bukan satu undang-undang atau hukum yang ujuk-ujuk ada ya. Ini mungkin ada historinya. Kenapa ada hukum jinayah itu? Dan mungkin seperti perjalanan satu negara, satu bangsa, di mana pada saat mereka melakukan suatu kesepakatan bernegara, ada yang namanya aturan-aturannya, hukum-hukumnya, termasuk diantaranya bagaimana hukum mengatur masyarakat. Ya, kalau misalnya di era modern ini kan ada yang namanya bermula daripada beberapa negara yang melakukan seperti itu, seperti di Eropa, karena ada revolusi atau perubahan dari kerajaan menjadi republik, atau juga kerajaan kemudian menjadi kerajaan konstitusional. Itu dibukukan hukum-hukum yang mengatur masyarakat dalam bernegara ya. Dan itu jadi di abad pertengahan. Kalau misalkan hukum jinayah itu namanya hukum konvensional. Bagaimana dengan hukum jinayah? Bagaimana historinya sehingga itu ada, dan bagaimana perkembangannya, dan juga mungkin pengertiannya seperti apa. Demikian, silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Taufik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, istilah hukum jinayah atau tadi Pak Taufik menerjemahkannya menjadi hukum pidana, kalau ditarik ke belakang sebenarnya ma anzalallah, apa yang Allah turunkan kepada siapa. Aslinya sih dulu sebelum kita umat Nabi Muhammad, ya umat-umat terdahulu, Nabi Musa misalnya mendapatkan the 10 commandment, 10 perintah Tuhan. Itu dulu pernah ada filmnya tuh Pak Taufik tuh. Masih ingat nggak itu? Lama banget tuh ya. Tahun 70-an. Panjang. Iya, filmnya sampai 3 jam. Makanya Dono Kasino Indro bilang, saya beli 2 perintah aja dah katanya. Kebanyakan kalau 10 perintah gitu, nggak selesai-selesai. The 10 commandment. Orang yang membunuh harus dibunuh. Orang yang berzina harus dirajam. Orang yang mencuri dipotong tangan. Orang yang melukai bagian-bagian tubuh orang lain harus dikisos. Dikisos itu mata dibayar mata, hidung dibayar hidung, telinga dibayar telinga, luka-luka dibayar dengan luka-luka gitu. Itu adalah ma anzalallah, hukum Allah, hukum yang Allah turunkan. Itu asalnya. Lalu datanglah era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dielaborasi. Elaborasinya tuh gini. Hukum yang kaku seperti itu kemudian dinaturalisasi, humanisasi, aduh istilahnya serem banget nih, disesuaikan dengan karakter manusia yang tadinya kaku sekaku-kakunya, kemudian disesuaikan. Maka hukum Allah versi untuk Nabi Muhammad ya boleh dibilang itu sedikit lebih dikasih keringanan. Saya kasih contoh nih Pak, kalau di kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi ya, di dalam Taurat mereka nyawa dibalas dengan nyawa. Nah di Nabi Muhammad suruh pilih 3, bisa balas nyawa dengan nyawa, berarti kan masih pakai itu ya, atau nyawa balas dengan uang, atau nyawa balas dengan permaafan gitu Pak. Nah jadi hukum kisos itu sebenarnya ada di dalam syariat Yahudi, yang orang bunuh dibunuh gitu ya. Nah di dalam syariat Islam, maksudnya syariat yang turun pada Nabi Muhammad dalam Al-Quran, itu bisa saja kalau keluarga korban bilang nggak bisa, pokoknya lu ngebunuh anak gua lu mesti dikisos, bisa gitu kan. Tapi nanti dikasih waktu untuk nego. Lu daripada cuman kisas-kisas doang, mau nggak kasih 5 miliar gitu. 5 miliar Pak, ya tergantung nego kan. Ya kan gini, dengan 5 miliar begini, dengan dibales, kan dia ngebunuh anak saya nih,
pokoknya saya nggak mau tahu, bunuh juga, itu sesuai dengan firman Allah kan gitu ya. Nah dalam agama yang dibawa Nabi Muhammad, pihak keluarga yang membunuh bisa aja nego kepada pihak korban. Gimana nggak usah balas nyawa, toh juga nggak akan balik lagi. Ketimbang 2 nyawa hilang, mendingan ente ikhlasin aja. Terus ini ada duit 5 miliar, pakai dah gitu. Ente ikhlas, ente untung gitu. Istilahnya disogok gitu Pak. Dan kalau keluarga korban bilang, iya juga sih, kita balas dendam, nggak selesai juga kan istilahnya. Udah dah, ente saya maafin, tapi kemarin duit 5 miliarnya begitu Pak. Kan itu win-win solution jatuhnya Pak, ya kan? Atau bisa jadi si keluarga korban bilang, ya udah nyawa udah hilang, mau bilang apa? Itu orang udah insaf, udah dihukum, udah saya maafin aja, nggak usah dibunuh, nggak usah bayar, saya maafin. Yang penting jamin saya ntar di akhirat semua pahala ente saya ambil, semua dosa saya ente tanggung gitu. Kan untung juga tuh Pak kayak gitu kan. Nah itulah hukum jinayat dalam Islam yang sudah hasil dari tadi dihumanisasi gitu, disesuaikan dengan kemanusiaan gitu. Nah cuman masalahnya begini Pak, kita nih umat Islam yang sekarang kan nggak belajar banyak tentang fikih jinayat. Taunya fikih jinayat itu hukum Islam, gitu, rajam pezina, potong tangan pencuri, ya kan, kisos gitu Pak. Jadi pada takut kalau disebut dengan hukum Islam, pada ketakutan Pak. Padahal Pak, yang teriak-teriak tegakkan hukum Islam dengan yang ketakutan dengan penerapan hukum Islam, dua-duanya nggak paham Pak. Gini 18 Agustus 1945 itu terjadi proses revisi terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di pembukaan itu kan dicantumkan Pancasila. Kemarin waktu proklamasi, Pancasilanya itu masih berbunyi gini, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menerapkan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu Pancasila kita tuh Pak, panjang tuh sila pertama, terus dicoret 7 kata itu, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pendukungnya. 7 kata itu mengakibatkan ancaman disintegrasi, karena saudara-saudara kita Indonesia bagian timur siap memisahkan diri dari NKRI kalau dasar negara kita masih ada 7 kata itu. Sementara dari panitia 9, kan ada 9 orang tuh Pak, 4 mendukung adanya 7 kata itu, 5 anti. Jadi ada 9, panitia 9 voting kalah Pak yang 4 itu, sehingga yang menang yang 5 itu yang mengatakan coret itu 7 kata itu, gitu kan. Nah dari situ Pak sampai sekarang ada 2 kekuatan besar, kekuatan Islam nasionalis, ya kan, ya istilahnya pengennya sih negara kita pakai syariat Islam gitu, dengan yang kekuatan yang ya nasionalis sekuler, jangan pakai hukum Islam, kan kita bukan Islam semua. Nah yang jadi masalah Pak, dua-duanya yang dukung sama yang anti, dua-duanya nggak paham itu kayak apa hukum jinayat itu. Baik Pak Kiai, kita kembali ke masalah hukum jinayah ya. Ya. Tadi kan disebutkan bahwa ada hukum seperti kisos. Bukankah jinayah itu tidak hanya masalah kisos? Ya. Ada seperti hudud, kemudian juga takzir lingkupnya. Nah itu dari 3 lingkup itu apa saja tuh selain kisos? Hudud itu apa saja, kemudian takzir itu apa itu? Baik. Jadi gini Pak, istilahnya ini Pak Taufik mengenalkan 2 istilah baru nih Pak. Ada istilah hudud,
ada istilah takzir. Dua-duanya itu hukum Islam, masuk dalam hukum jinayat. Cuma kalau disebut hudud itu yang kayak Yahudi tadi tuh Pak, tuh hudud tuh. Maksudnya begini, Allah sudah turunkan ayat tentang kalau ada yang bunuh harus dibunuh, kalau ada yang zina harus dirajam, kalau ada yang mencuri dipotong tangan. Itu ketentuan turun langsung dari langit, nggak boleh diotak-atik, nggak bisa ditawar-tawar, gitu kan. Nah, tetapi khusus di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang nawarkan Allah sendiri tadi. Tentuannya misalnya tadi ya, hududnya adalah, ketentuannya adalah, ini dibilang hudud itu artinya ketentuan. Ketentuan dari Allah adalah kalau dibunuh, selain balasannya dibunuh juga, boleh bayar diat, boleh dimaafkan, kan gitu ya. Nah, nanti ada lagi wilayah yang Allah titipkan saja ketentuan hukumnya kepada hakim. Hakim di sini maksudnya pemimpin pengadilannya. Ya kalau waktu zaman Nabi ya hakimnya Nabi Muhammad. Atau kalau di zaman Abu Bakar hakimnya ya Abu Bakar. Zaman Umar hakimnya Umar, dan begitulah seterusnya. Hukumannya terserah ente aja dah, hakim, ente yang tentuin. Nah, ada wilayah-wilayah yang kemudian sisanya silakan hakim yang nentuin. Allah udah nggak bermain di situ. Itu disebut dengan istilah takzir, artinya pelajaran. Jadi Allah sih nggak nyuruh. Contohnya tuh Pak, yang namanya orang berzina, kalau hududnya, kalau dia muhson rajam, kalau dia ghairu muhson cambuk 100 kali, kan gitu ya. Tapi, nah ada tapinya Pak, dia berzina, benar berzina, cuman nggak ada saksinya. Nah kalau nggak ada saksinya kan nggak bisa dijatuhkan hukuman, karena hudud itu, ketentuan dari langit itu membutuhkan syarat, ada 4 orang saksi. Kalau nggak ada 4 orang saksi nggak bisa dijatuhin hukuman hudud Pak, lepas, ya kan? Nggak ada saksinya. Nah, masa udah ketahuan dia berzina, kok dilepas? Kan nggak worth it gitu istilahnya, ya kan? Padahal memang ketahuan berzina sih sebenarnya, cuman saksinya kurang 1 Pak. Kalau saksinya kurang 1 bisa dirajam nggak? Nggak bisa, nggak bisa, ya kan? Terus dia zina lagi, zina lagi, zina lagi, meresahkan masyarakat, tapi nggak bisa dirajam atau nggak bisa dicambuk gitu. Disitulah hakim punya kewenangan. Kamu bebas dari rajam, kamu bebas dari cambuk, tapi kamu saya gebukin 100 kali. Itu wewenang saya untuk biar kamu dapat pelajaran. Nah itu yang namanya takzir. Takzir itu terserah hakim. Allah titip kepada hakim, kalau urusan perintilan kayak gitu, lu aja dah yang maju. Allah sudah nggak ngatur lagi. Itu namanya hukum takzir. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang berzina tidak cukup saksinya, bisa nggak tetap dihukum? Bisa. Tapi hukumnya bukan hudud. Kalau hudud kan tadi dirajam. Rajam tahu nggak sih Pak? Timpuk batu sampai mati. Iya, dihukum mati. Tapi tata cara menghukumnya adalah dilemparin batu kolor segini-segini nih Pak nih. Ditimpuk kepalanya, bletak, bletok, bletak, bletok, sampai ngocor darahnya, sampai mati. Kalau udah ketahuan mati, ditensi, mati, udah selesai gitu Pak. Berzina dihukum rajam, ditimpukin kepalanya pakai batu kolar sampai dia mati. Rajam tuh begitu Pak. Nah tapi ada syaratnya, harus 4 orang saksi, yang mana 4 orang itu harus melihat dengan 8 bola mata, kan 4, matanya 2, berarti 8. Bukan siaran langsung Pak, tapi nonton langsung bagaimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan. Nah kalau dia zinanya pakai selimut Pak, nggak bisa. Atau misalnya di dalam kamar gitu, nggak bisa. Hakim akan nanya, saksi, kalian berempat nonton langsung? Iya. Terus gimana? Kan mereka di kamar gitu. Oh ada lubang buat ngintip gitu. Lubangnya ada berapa?
lubangnya tuh Pak, kita ngintipnya gantian. Nah, saksi 4 orang itu suruh diri sama hakim nungging, kita gebukin 80 kali pantatnya itu Pak. Yang disalahin saksinya. Kenapa? Karena persaksian ente nggak bisa diterima. Harusnya nonton gimana kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan wanita secara live, langsung. Bukan pakai kamera, bukan pakai foto dan sebagainya. Lihat langsung, yang lihat 8 bola mata. Ya gimana orang lagi begituan ditonton 4 orang, kan nggak mungkin. Kalau nggak bisa begitu Pak, yang berzina lepas, yang bersaksi digebukin. Nah kan nggak adil dong, ya kan? Ini orang pulang haji apa gimana? Besan datang. Ada yang hajatan. Hah? Ada yang hajatan. Oh udah hajatan. Ini bisa kan orang haji, pengantin datang biasanya. Ada yang menikah. Hah? Ada yang menikah. Oh nikah. Ini besan berarti kan? Ya, kita ngobrol dulu Betawi, aja. Betawi. Ya Betawi, saya juga begitu modelnya. Kalau udah petasan serenceng, ya apa namanya, besan datang biasanya begitu. Pagi banget besan datang jam 6. Kepagian biasanya datang. Hah? Kepagian. Atau salah sundut kali itu, dia lagi ngerokok kesundut kali itu. Tunggu dulu sebentar. Terakhir. 2 renceng itu, oh kan? Ya, bisa dimulai pakai intermezzo. Jadi tuh yang berzina lepas Pak, karena nggak terjerat dengan hukum hudud. Nah kalau udah begitu terus hakimnya bengong gitu, enggak. Hakim keluarin gigi 2, persneling 2 Pak. Saya punya wewenang menghukum kamu, tidak pakai hudud, pakai takzir. Sini, nungging lu pada cambuk 99 kali gitu Pak. Itu takzir. Jadi takzir tuh Allah sudah nggak ngatur, ya. Silakan ente aja yang atur, ente yang bikin, gitu. Kurang lebih begitu Pak. Baik Pak Kiai. Jadi dalam penerapan hudud atau hukum Islam ketentuan itu di masyarakat belum tentu seperti yang digambarkan dalam ketentuan yang sudah digariskan, seperti mencuri potong tangan. Bisa jadi pada saat mencuri, apa alasan mencurinya, seperti pada zaman Khalifah Umar. Demikian juga berzina, pada zaman Nabi tidak ada hukuman zina, lempar batu sampai meninggal karena ketahuan. Tapi kalau mengaku ya ada memang, tapi kalau sampai ada saksi seperti itu saya belum pernah menemukan gitu. Dan bukan hal yang mudah untuk menerapkan hal yang seperti itu. Kemudian juga banyak hal dalam perkara-perkara yang diterapkan dalam hudud, yaitu seperti misalnya tadi pencurian, syarikoh, kemudian juga perampokan, hirabah, kemudian juga merusak bumi, mufsidun fil ard, pemberontakan, bugot, kemudian juga keluar dari agama Islam, ridho atau murtad pelakunya, zina, kemudian juga minuman keras, minuman khamar, dan juga yang lainnya. Jadi banyak hal yang diatur dari ketentuan yang Allah turunkan kepada kita. Cuman masalahnya bagaimana penerapannya di masyarakat. Karena kan zaman dahulu mungkin bisa diterapkan secara langsung, tapi sekarang kan dengan era modern, dengan terbangunnya peradaban, itu dengan kompleksitas masyarakat, kondisi sosial, ekonomi dan politiknya. Nah, bagaimana penerapannya secara kontemporer sekarang ini? Jadi gini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau ngomongin masalah penerapan, apapun itu kesalahan, baik yang sifatnya kriminal gitu ya, pidana, ataupun yang sifatnya administratif perdata, ya itu hukuman tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat secara jalanan. Itu namanya penghakiman massal, ya kan, dihakimi oleh massa, nggak boleh. Jadi yang boleh merajam, yang boleh memotong tangan, yang boleh melaksanakan kisos itu hanya wali negara, ya, state justice ini. Iya, itu hanya negara, kepala negara yang punya hak itu.
Nah, kepala negara itulah nanti yang Allah kasih wewenang tadi, Anda jalankan hudud, kalau enggak ada Anda dikasih ruang untuk menjalankan takzir. Ya, Rasulullah, para sahabat ketika mereka jadi penguasa, itulah mereka disebut sebagai hakim. Ya, jadi kalau di masa lalu yang jadi hakim dan yang jadi kepala negara satu orang, makanya mereka disebut sebagai sultan atau disebut juga sebagai hakim. Nah, di zaman kita modern itu udah dipilah-pilah. Kalau pernah dengar istilah orang nikah pakai wali hakim, ya, wali hakim itu kan bukan hakim di pengadilan ya kita sekarang ya, dan bukan hakim dalam arti presiden. Padahal maksudnya aslinya wali hakim, maksudnya hakim itu adalah penguasa. Kalau di zaman Abu Bakar, ya Abu Bakarnya yang jadi wali bagi wanita yang tidak punya wali, ya kan, as-sultanu waliyu man la waliyalaha. Sultan, penguasa, apapun sebutannya, entah itu presiden, entah itu raja, khalifah, apalah gitu ya, itulah yang menjadi wali bagi wanita yang nggak punya wali. Jadi dibilang wali hakim, walinya adalah kalau di zaman kita sekarang presiden sebenarnya gitu. Cuman karena presiden kita mungkin punya banyak kesibukan, dia angkat satu menteri, menteri agama. Nah, menteri agamanya banyak yang diurus, dia ngangkat bawahannya. Di provinsi itu ada kanwil, di bawahnya lagi ada kandepag, di bawahnya lagi sekelas kecamatan ada namanya kantor urusan agama, KUA. Nah, nikah di KUA yang jadi wali hakim itu Pak KUA itu sebenarnya aslinya presiden gitu. Cuman karena wilayahnya luas, masa presiden kerjaannya ngawinin orang mulu gitu kan. Nah, jadi di split itu, dibagi-bagi wewenangnya ya Pak KUA itu. Makanya tidak boleh ada orang jadi Pak Ustadz, jadi kiai, main kawin-kawinin aja janda orang. Anda siapa? Wah, saya wali hakim. Bukan itu maksudnya wali hakim. Hakim itu maksudnya penguasa, penguasa resmi dan sah di sebuah wilayah, apapun istilahnya, apa mau disebut KUA atau mau disebut bupati, pokoknya resmilah dia sebagai kepala atau pemimpin daerah itu. Nah, jadi pertanyaan apa tadi, malah lupa. Jadi penerapannya penerapan. di era kontemporer. Nah, di era kontemporer penerapannya lewat yang namanya mahkamah syar'iyah. Kalau bahasa kitanya pengadilan. Tidak boleh loh hudud dari Allah atau takzir itu dilakukan oleh Pak Ustadz, itu nggak boleh. Oleh kiai, oleh ajengan, oleh guru agama, oleh habib, oleh siapa, nggak boleh. Yang boleh itu hanyalah negara, dan negara ini representasi dari penguasa. Dan kalau secara formilnya di zaman kita haruslah sebuah pengadilan resmi, entah itu pengadilan negeri ataupun itu namanya pengadilan agama, atau ada banyak macam jenis pengadilan-pengadilan yang lain. Di zaman sekarang pengadilan itu macam-macam. Ada pengadilan khusus tindak pidana korupsi, pengadilan tipikor, nah gitu kan. Kalau khusus untuk tentara ada namanya pengadilan militer, gitu kan. Nanti untuk pengadilan apalagi khusus misalnya kayak masalah pajak, pengadilan pajak, gitu kan. Tapi sebuah majelis pengadilan tidak boleh ada orang dirajam, apa dikisos seperti apa, kalau tidak lewat sebuah putusan pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim, yang mana hakimnya ini memang resmi diangkat oleh negara. Dan dalam sebuah pengadilan dihadirkanlah kedua belah pihak. Kalau berzina nih misalnya, mana saksinya, suruh datang. Kalau misalnya kasusnya tadi murtad, yang murtadnya suruh datang. Dan siapa yang nuntut dia murtad, mana yang nuntut? Menurut ente dia murtad, coba buktikan di mana murtadnya.
Oh murtadnya ini, tanya ke orangnya, bener ente begitu? Maksudnya ente niat mau murtad apa gimana? Enggak, saya enggak niat murtad. Nah kok itu ente dituduh gitu? Nah itu diselesaikan di sebuah pengadilan, bukan trial by the press, bukan diadili secara Jalanan, street justice. secara apa, press itu pers, secara media. Kan banyak tuh pengadilan lewat media. Jadi membuat penggiringan opini lewat media. Lalu orang tuh jadi terpaksanya harus dianggap salah dan hakimnya terintimidasi karena kebanyakan orang sudah punya opini bahwa orang itu salah dan harus salah dan harus salah gitu. Contohnya tuh Pak, waktu lagi ada sianida, inget nggak tuh Pak, yang Kopi sianida. kopi sianida, Jessica. Itu Jessica tuh Pak, sebelum diputuskan bersalah, masyarakat dan khalayak sudah menganggap dia bersalah karena semua media, semua pers menyalah-nyalahkan dia, sehingga hakimnya pun udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena apa? Karena dia pasti bersalah gitu. Sudah digiring opininya ke sana. Pertanyaannya, yang menggiring opini ini hebat. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi si hakim jadi terintimidasi. Kalau sampai hakim bilang tidak terbukti dia membunuh, hakimnya pulang nggak nyampe rumah itu Pak, digebukin massa di sepanjang perjalanan, kan begitu kan. Nah makanya yang harusnya jadi hakim itu memang penguasa betulan. Kalau dia bilang salah ya salah, siapa yang mau protes habis lo urusannya, begitu kan. Nah permasalahan di kita adalah hegemoni lembaga hukum atau lembaga peradilan atau hakim-hakimnya itu sendiri memang agak sedikit bermasalah Pak, agak sedikit bermasalah. Saya nggak bilang rusak sih ya, tapi agak sedikit bermasalah karena bisa disogok gitu, karena bisa dimainkan dan seterusnya. Seharusnya kan nggak bisa. Itu kalau udah begitu, iya begitu Pak. Kita nih Pak, contohnya nih ya, bikin pelanggaran, ada apa, main bola terus berantem rusuh apa segala macam. FIFA bilang kalian dihukum. Nah, anda mau ribut gimana, kata FIFA, lu salah, titik. Nggak ada yang bisa otak-atik karena memang kuat dan absolut gitu ya kan. Maka orang yang hadir pengadilan pun manggil hakim tuh dengan your honor gitu, yang mulia, karena memang harus tinggi dia kedudukannya Pak gitu. Seorang hakim nggak bisa diajak, abis ini Pak Hakim kita ngobrol yuk gitu, kagak bisa ya kan. Seorang hakim tuh udah nggak bisa diotak-atik karena dia absolut gitu, karena dia adalah wakil Tuhan di muka bumi, kan begitu ya. Nah kalau di zaman Nabi, para sahabat dan para tabiin dan sebagainya, memang hakimnya punya apa namanya, kayak gitulah ya istilahnya, orang nggak ada yang berani otak-atik. Nah di zaman kita sekarang lembaganya ada, lembaga pengadilan, cuman masalahnya mafia hukum berkeliaran, itu yang jadi masalah kan sebenarnya. Nah hukum Islam, potong tangan ke rajam dan sebagainya, sebenarnya di berbagai negara masih berlaku Pak. Contoh yang mudah, Singapura itu negara maju, tapi hukuman mati masih ada Pak. Di sana kalau bawa narkoba, jangankan sekilo, berapa on aja, wassalam, di setrum apa di mana matinya itu ya, nggak tahu dah. Kalau di Singapura hukuman mati masih berlaku Pak gitu. Nah di negara kita itu masalahnya Pak, hukuman mati itu di kita tuh hukumnya kurang banyak pengampunan. Misalnya dibilang dihukum 20 tahun, begitu ada 17 Agustus dapat remisi, begitu ada kelakuan baik dapat apa dan sebagainya. Itu yang resminya Pak. Yang tidak resminya di penjara bisa cuti. Saya mau kawin dulu gitu, cuti Pak gitu, dia pulang gitu kan, bisa menghirup udara bebas gitu.